Saat Ramadan, ada tradisi yang biasa dilakukan warga Lebak, Banten, pemirsa. Usai tarawih di masjid, warga beramai-ramai menabuh beduk atau dikenal dengan tabeh beduk ya. Seperti inilah tradisi tabeh beduk atau memukul beduk yang dilakukan warga Kampung Pojok, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Warga berkumpul dan sesekali memberikan semangat kepada penabuh beduk. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga saat bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa sukacita dan menjaga silaturahmi. Bukan hanya warga Kampung Pojok yang ikut dalam tradisi tabeh beduk ini. Banyak di antara warga yang datang dari luar kampung turut serta dalam kegiatan ini. Tabeh beduk dilakukan pada malam hari setelah sholat tarawih dan biasanya berakhir saat menjelang sahur. Tabeh beduk dilakukan oleh 4 orang dengan cara memukul beduk sehingga menghasilkan harmonisasi nada yang berbeda namun saling beriringan. Tradisi setiap Ramadan, jadi dari kampung ke kampung, kayak misalnya ada kampung dari kampung tetangga, dari Pojok, Curug Badak, terus ada Majalengka juga gitu. Jadi pada kumpul di sini. Setiap tahun, jadi kita mungkin mengadakan tradisi seperti ini biar pemuda warga setempat, biar ada kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Warga Desa Curug Badak bertekad akan menjaga tradisi ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga tradisi warisan leluhur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur mendadak dipenuhi warga. Mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi saat Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tapi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya, udah beberapa dari tahun yang lalu, cuma upload tahun ini yang umumnya. Pupuk ngasih ini bulan untuk masyarakat Sumeneb Tengah. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk
meriah menyambut bulan suci Ramadan. Dari masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Di Magelang, Jawa Tengah, sebuah pondok pesantren khusus lansia dikunjungi ratusan warga dari berbagai daerah yang ingin menimba ilmu selama Ramadan. Seperti inilah suasana pondok pesantren Sepuh Payaman di Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Para santri bukan anak muda seperti ponpes pada umumnya, tapi para lansia yang rata-rata berusia 60 tahun ke atas. Meski berusia senja, para lansia ini antusias membaca Al-Quran, salat berjamaah, dan ikut kajian. Di bulan Ramadan ini, jumlah santri ponpes Sepuh Payaman mencapai 300-an orang dari biasanya 70 orang di hari biasa. Kerasan nggak Mbah di sini? Kerasan, sangat kerasan. Mbah, menjalankan puasa di pondok pesantren Sepuh ini sama di rumah beda nggak rasanya? Oh, lain. Udah jauh. Bedanya kenapa Mbah? Karena di sini itu yang ngaji, yang mujahadah, terus-terusan. Nanti kalau di rumah hanya tiduran aja. Tentu saja kalau untuk manula itu yang praktis dan edukatif, komunikatif. Jadi kita tidak terlalu ilmiah yang apa. Selama 20 hari di pesantren ini, para santri disediakan makan, buka, dan sahur bersama. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Warga binaan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang, Banten mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan iktikaf di masjid. Meskipun berada di balik jeruji besi, para warga binaan tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Di bulan suci Ramadan, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pandeglang mengajak para warga binaan untuk memperbanyak ibadah dan iktikaf di masjid. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual agar para warga binaan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan juga sarana introspeksi dan perbaikan diri. Meski berada di balik jeruji besi, para warga binaan tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Mereka aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, iktikaf, hingga kajian ilmu agama. Mereka semakin mendalami ilmu agama, serta memperkuat keimanan selama menjalani masa pidana. Ini bentuk bahwa kami itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Kami itu insya Allah di kegiatan di dalam ini positif. Suci Ramadan ini selain meningkatkan iman ketakwaan, kemudian para warga binaan menambah ilmu, terutama ilmu agama. Mudah-mudahan mereka selama di sini mengisi dengan ibadah, kemudian mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat untuk mereka di luar. Bulan Ramadan diharapkan dapat meningkatkan ketenangan batin serta menciptakan lingkungan rutan yang religius, aman, dan kondusif. Dari Pandeglang, Banten, Pewi Febrianto melaporkan. Sejumlah warga antusias mengikuti program hapus tato gratis di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Program ini menyasar masyarakat yang ingin menghapus tato sebagai bagian dari hijrah atau perubahan diri menjadi lebih baik. Sejumlah masyarakat antusias mengikuti program penghapusan tato yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta di Aula Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan awal anestesis untuk memastikan kondisi kulit dalam keadaan aman. Proses penghapusan tato juga dilakukan oleh tenaga profesional. Program ini menyasar masyarakat yang ingin menghapus tato sebagai bagian dari hijrah atau perubahan diri menjadi lebih baik. Seluruh proses dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Bosan kali ya. Kedua
pengen hijrah yang jelas, ingin lebih baik. Ikut-ikutan, pertama ikut-ikutan, kedua lingkungan, karena lingkungan jadi ikut-ikutan ke bawah. Akhirnya ya sekarang kali baru sadar diri kali ya. Kalau kita yang seorang yang bertato, itu juga jangan cuma hapus, tapi juga hati nurani juga harus dihapus yang kotor-kotor. Itu loh, jangan cuma tatonya aja tapi kelakuan masih nggak baik di luar. Itu yang penting. Program Hapus Tato ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin memulai lembaran baru, sekaligus menjadi bagian dari upaya sosial dan dakwah, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Dede Rudi melaporkan. Di dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah terdapat tradisi unik yakni membuat mushaf raksasa atau salinan Al-Quran raksasa oleh sekelompok seniman kaligrafi dengan tulisan tangan. Tradisi ini telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Pesantren Al-Asyariah di dataran tinggi Wonosobo menjadi rumah untuk berkarya bagi para kaligrafer mushaf raksasa. Mushaf raksasa memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter. Dengan ukurannya yang besar, menjadikan mushaf raksasa tidak hanya sebagai karya seni, melainkan bentuk pelestarian tradisi yang sudah berlangsung beberapa dekade lalu. Salah satu kaligrafer, Hayatuddin, memulai perjalanannya sebagai kaligrafer sejak 1989. Keahliannya dalam menulis kaligrafi pada awalnya bukan karena berguru, melainkan lahir dari rasa cintanya terhadap karya seni. Bisa kaligrafi itu karena latihan sendiri, otodidak, mula-mula tanpa guru, kemudian setelah bisa kemudian saya taskeh ke guru kaligrafi yang sudah profesional di daerah Kudus. Saya latihan kaligrafi dari tahun 89, kemudian mulai nulis Al-Quran tahun 91. Dalam proses pembuatan mushaf raksasa, terdapat etika spiritual yang harus dilakukan sang kaligrafer. Sebelum memulai menulis mushaf, kaligrafer harus berwudu, berdoa, hingga puasa. Alat yang digunakan adalah kuas yang terbuat dari bambu hitam yang diukir dengan tangan. Sementara tinta merupakan campuran khusus dari tinta Cina dan teh, sehingga kaligrafi dapat bertahan lama. Mushaf yang telah selesai tidak diperjualbelikan, melainkan hanya menjadi karya seni yang diserahkan ke beberapa masjid tertentu seperti Masjid Syekh Zayed Solo. Di antara bangunan megah dan hiruk-pikuknya Jalan Ciamplas Kota Bandung terdapat satu masjid kecil yang menyimpan sejarah panjang. Meski tak setenar masjid besar lainnya, Masjid Mungsolkanas merupakan masjid tertua yang berdiri sejak tahun 1869 dan merupakan masjid pertama di Kota Bandung. Masjid Mungsolkanas berada tersembunyi di sebuah gang kecil bernama Gang Mama Winata, Kelurahan Cipaganti, Kota Bandung. Siapa yang mengira di balik bangunannya yang sederhana, Masjid Mungsolkanas menyimpan sejarah panjang. Masjid ini berdiri sejak 1869 dan disebut sebagai masjid kecil tertua di Kota Bandung. Nama Mungsolkanas sendiri bukan sekedar nama. Ini merupakan singkatan dari kalimat Sunda, Mangga urang ngaos salawat ka Kanjeng Nabi, sebuah ajakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan seorang ulama, Kiai Haji Abdul Rahim, atau yang kerap disapa Mama Aden. Satu-satunya peninggalan penting yang masih tersimpan, yaitu Al-Quran tulisan tangan asli dari Mama Aden, sang pendiri. Sementara bangunan lamanya sudah direnovasi total. Masjid ini disebut pernah menjadi tempat singgah mahasiswa muda yang kelak menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang kala itu tengah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, sekitar tahun 1921 hingga 1926. Seperti Presiden Soekarno juga masih bersekolah di ITB ya kalau sekarang itu. Kalau dulu itu kan memang belum ada Masjid Salman di sana, jadi masjid satu-satunya itu baru ini Mungsolkanas. Jadi Presiden Soekarno itu untuk beristirahat, sekedar beristirahat gitu.
rutin tiduran atau gimana itu sholat juga di sini. Meski tidak banyak orang yang tahu jika masjid ini merupakan masjid tertua di kota Bandung, namun keberadaan masjid ini masih terawat dengan baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.